Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam Sama warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Syafaat sama teman-teman semua. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. sehat Pak. Sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, gimana nih? Eh, Lagi posisinya berarti di Jakarta ya semuanya ya? Iya, Pak. Boleh, silakan mungkin bisa mengalir aja untuk wawancaranya. Boleh, silahkan apa nih yang bisa sekiranya kami bantu untuk teman-teman dari Win Syarif Hidayatullah, tugasnya terkait dengan mata kuliah eh, etika dan profesi hukum ya, etika profesi hukum. Iya Pak. Boleh, ini ada moderatornya kah atau seperti apa? Mengalir saja kayak Pak, Boleh, bareng-bareng boleh, silahkan mengalir saja. bertanya. Boleh. Siapa yang mau bertanya nih terkait dengan kode etik dan etika pedoman perilaku hakim? Ya Pak. Izin Pak. Hmm, Seperti yang kita tahu nilai etika itu kan penting ya Pak. Apalagi untuk seorang hakim. Nah, betul. nilai etika apa sih Pak yang paling penting yang dimiliki atau harus dimiliki oleh seorang hakim itu sendiri? Baik ya. Kalau bagi saya pribadi untuk kode etik itu kan banyak ya. Kode etik itu kalau di kami KEPPH itu ada 10 butir. Ada berperilaku adil, kemudian berperilaku jujur, sampai terakhir adalah bersikap profesional. Kalau dari 10 itu, yang menurut saya secara personal penting bagi seorang hakim itu adalah integritas. Kenapa integritas? Mau kalian itu sepintar apapun, mau kalian itu punya gelar sampai S3, tapi ketika seorang hakim itu tidak bisa menjaga integritas, artinya dia tidak punya nilai terhadap dirinya. Karena dengan integritas itu kita bisa berperilaku sesuai dengan kode etik yang lainnya seperti itu. Jadi kalau nggak punya integritas ya namanya dia nggak bisa berperilaku adil. Gimana dia bisa berperilaku jujur kalau dia nggak punya tidak berintegritas seperti itu. Jadi menurut saya integritas itu sangat penting bagi seorang hakim dalam menjalani profesinya seperti itu. Oke, berarti menurut Bapak pribadi integritas itu adalah nilai etika yang paling penting ya Pak, yang dimiliki oleh seorang hakim. Betul. Ya, selanjutnya bagaimana sih Pak cara Bapak menjaga integritas itu sendiri dalam menjalankan tugas sebagai hakim? Pertama ya, dalam menjaga integritas itu, kalau saya itu meniatkan dalam bekerja itu sebagai ibadah. Yang pertama itu. Karena kalau misalkan kita memiliki tujuannya hanya bersifat duniawi, sampai kapan sih tercukupi gitu kan? Misalkan, oh saya mau bekerja untuk membeli rumah, ketika rumah sudah dibeli, oh saya mau membeli apartemen, nggak akan cukup seperti itu. Tapi kalau misalkan kita niatkan ibadah, itu nanti muaranya pada kehidupan setelah kita di dunia seperti itu. Jadi pertama itu menjaga integritas. Hal yang saya yakinin adalah pertama niatkan kita dalam bekerja itu untuk ibadah. Yang kedua
untuk menjaga integritas itu kita harus merasa cukup akan fasilitas yang diberikan oleh negara, baik itu tunjangan ataupun fasilitas lainnya. Karena ketika kita merasa cukup, ya sudah, kita tidak akan menuntut banyak hal lebih. Nah, kalau rasa cukup itu tidak kunjung terpenuhi oleh seorang diri hakim, dia akan terus menuntut, meminta hal-hal yang di luar haknya, seperti itu. Nanti yang ada malah melanggar integritasnya hakim itu sendiri dengan mungkin main perkara atau dan lain hal sebagainya, seperti itu. Jadi dua hal bagi saya yang terpenting. Yang pertama itu niatkan untuk beribadah. Yang kedua adalah merasa cukup akan apapun yang diberikan oleh negara, seperti itu. Baik, Pak. Kalau misalnya nih Pak, apa konsekuensi yang timbul nih misal kalau seorang hakim tuh melanggar suatu kode etik profesinya sebagai hakim, Pak? Biasanya. Ya, tentunya konsekuensinya adalah dia akan dikenakan sanksi ya. Dikenakan sanksi itu bisa sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat. Tergantung jenis dari pelanggaran apa yang seorang hakim itu telah lakukan. Kalau misalkan kategorinya ringan, ya nanti sanksinya akan ringan. Ringan itu seperti teguran atau klarifikasi, sampai ke berat. Berat itu ada macam-macamnya juga, ada tingkatannya. Ada PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, itu sampai dicopot jabatannya sebagai hakim. Ada juga skorsing, dia non palu. Jadi artinya dalam kurun beberapa waktu dia tidak bisa melaksanakan tugas jabatannya sebagai seorang hakim. Tentunya itu akan berpengaruh juga pada pendapatannya. Dia tidak akan mendapatkan tunjangan jabatan, tunjangan gaji, seperti itu. Jadi tergantung jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh hakim tersebut, nantinya akan mendapatkan sanksi berdasarkan jenis pelanggarannya. Konsekuensinya itu. Di lain itu juga pastinya ada tekanan dari lingkungan sekitar. Tentu nanti akan ada social justice dari, istilahnya cap bagi hakim tersebut. Oh, ternyata hakim ini tuh tukang main perkara atau bagaimana, seperti itu. Itu sanksi masyarakat lah, sanksi sosial. Tapi yang jelas yaitu sampai bisa diberhentikan ketika hakim tersebut melakukan pelanggaran berat. Pak, kalau secara dari pengalaman yang udah gitu Pak menangani perkara gitu, kayak dari Bapak sendiri tuh pernah ada tekanan nggak Pak dari pihak-pihak tertentu dalam menangani perkara itu? Baik ya, disclaimer ya, kebetulan saya masih mau 1 tahun lah baru dilantik jadi hakim. Jadi memang perkara juga kalau di peradilan tata usaha negara kan cenderung landai. Saya baru nerima perkara itu sekitar 10 lah, sampai dari tahun kemarin sampai tahun sekarang. Kalau masalah tekanan, saya dulu magang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, itu sering banget masyarakat itu ada melakukan demo. Nah, itu tentu merupakan tekanan dari pihak eksternal terhadap majelis hakim. Sampai dibuatkan baleho yang mukanya itu dicoret-coret atau diberikan kata-kata yang tidak pantas, seperti itu. Itu salah satu bentuk tekanan yang saya lihat dirasakan oleh hakim-hakim ketika saya magang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kalau selama saya menjadi seorang hakim, tekanannya itu dari pihak eksternal maupun internal masih cenderung landai, dan menurut saya sih bukan tekanan juga, yaitu
bisa saya katakan sebagai dinamika aja. Dinamika dalam persidangan, khususnya bagi pihak berperkara. Entah ton suara yang berperkara itu tinggi, sampai menyentak atau emosi kayak gitu. Tapi kalau menurut saya itu bukan tekanan, itu adalah dinamika aja. Nah, itu caranya untuk menghadapinya kalau saya ya kita hanya berpegang teguh pada hukum acara. Selagi hukum acaranya kita bisa pegang, kita melaksanakan apa yang diatur dalam hukum acara ya no problem, nggak usah takut kayak gitu. Tuh, tapi kalau misalkan tekanan-tekanan semacam dari masyarakat, demo segala macam, alhamdulillah saya belum pernah mengalaminya sih. Tapi saya pernah melihat ketika saya sebagai calon hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, seperti itu. Baik Pak. Nah kalau yang tadi dijelasin tuh ya, caranya biar memastiin kalau putusan itu yang diambil tetap objektif gitu Pak, dan tidak memihak, itu gimana Pak? Ya, tentunya kan dalam memutus perkara kan bukan cuman hakim sebagai individu aja ya, tapi kita sebagai majelis. Di situ putusan itu ya secara bersama-sama kita berikan kepada para pihak yang berperkara untuk gimana biar kita itu tetap independen. Ya, kita harus melihat sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Dalil apa yang disampaikan oleh penggugat, bukti apa yang disampaikan oleh penggugat, kemudian begitupun dalil bantahan dari tergugat ataupun tergugat dua intervensi, begitupun bukti yang disampaikan dalam persidangan. Nah, dari fakta-fakta hukum yang di persidangan itu kemudian kita lihat gimana sih undang-undangnya, apakah ternyata ini melanggar adanya peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau misalkan ternyata benar bahwa objek sengketa itu dia melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya kita bisa putus untuk gugatan itu dikabulkan seperti itu. Tapi kalau ternyata pemerintah itu dalam menjalankan wewenangnya itu sudah sesuai dengan koridornya, sudah sesuai dengan wewenang yang dimiliki, sudah sesuai dengan prosedural, sudah sesuai dengan substansi, ya kita nggak ada alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat seperti itu. Jadi kuncinya satu, ya kita harus melihat fakta dan persidangan dan kita nilai apakah itu sesuai atau enggak dengan peraturan perundangan dan asas umum pemerintahan yang baik seperti itu. Mungkin kalau di peradilan tata usaha negara ini kalian cenderung ini ya, cenderung asing ya. Karena kalau bagi masyarakat awam kan kalau bicara pengadilan itu bicara tentang pidana, perdata gitu. Nah, sementara kalau saya ini adalah hakim dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara itu menyelesaikan, memeriksa sengketa tata usaha negara, sengketa antara warga masyarakat dengan badan atau pejabat pemerintah seperti itu. Silakan bisa dilanjutkan. Apa izin Pak? Boleh, silakan. Jadi kan selama Bapak berperkara itu apa aja sih Pak yang perlu disiapin untuk kita menghadapi dalam menyelesaikan segala perkara gitu. Apalagi kalau di PTWN ini kan biasanya lawannya kayak pejabat-pejabat gitu kan ya Pak. Nah itu apa aja yang perlu disiapin gitu Pak, yang paling penting sebagai hakim untuk menghadapi perkara tersebut gitu. Baik, yang perlu dipersiapkan itu pertama adalah ilmu ya, ilmu tentunya. Ilmu itu berkaitan dengan banyak hal, khususnya dalam hukum acara. Bagaimana kita memimpin persidangan, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada para pihak. Karena
kalau misalkan hukum acara itu nggak bisa dipegang sama seorang hakim, tentunya hakim itu tidak akan memiliki wibawa dalam persidangan. Hakim akan terlihat tidak memiliki kompas dalam memimpin persidangan seperti itu. Jadi ya tentunya yang pertama adalah ilmu dalam hukum acara untuk bagaimana dia menengahi antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain ilmu dalam hukum acara ya dalam hukum material, karena ketika menjatuhkan putusan tentu yang akan dinilai yang akan dilihat adalah bagaimana dia menguasai bidang-bidang keilmuan, contohnya ilmu tentang terkait dengan pertanahan, kalau itu sengketa pertanahan, ilmu tentang hukum kepegawaian, kalau misalkan tentang sengketa kepegawaian, ilmu tentang lingkungan hidup, kalau misalkan itu terkait dengan lingkungan hidup, karena hal-hal yang kemudian dijatuhkan oleh seorang hakim itu tidak cukup berdasarkan undang-undang saja, tapi nanti kita akan memakai doktrin dari para ahli, bahkan bisa juga menyentuh sampai asas-asas hukum yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Seperti itu. Jadi penting bagi seorang hakim itu untuk memiliki kompetensi keilmuan. Makanya di dalam Bangalore Principle itu, Bangalore Principle itu adalah kode etik hakim yang disusun secara internasional. Itu pada tahun 2002 itu ada semacam rembukan lah hakim-hakim seluruh dunia untuk merumuskan kode etik yang secara umum kemudian disepakati sebagai kode etik hakim yang dikenal dengan Bangalore Principle. Di salah satu poinnya itu ada terkait dengan kompetensi dan ketekunan. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan kompetensi keilmuan seorang hakim. Nah, ketekunan itu dalam artian apa? Dalam artian kita ini dituntut harus terus belajar karena perkembangan ilmu pengetahuan itu kan selalu dinamis. Apalagi hukum administrasi negara kan. Seperti itu. Jadi ya kompetensi dan ketekunan bagi seorang hakim yang sangat penting. Seperti itu. Mungkin ini Pak, jadi kan kami ini kan sebagai calon sarjana hukum nih Pak. Mungkin kan ada yang cita-citanya pengen jadi hakim kayak Bapak. Nah itu ada nggak Pak wejangan-wejangan buat kita? Terus apa aja yang perlu disiapin buat kami ini biar lolos gitu kayak Bapak, bisa jadi kayak Bapak sebagai hakim gitu. Ya, wejangan ya. Yang pertama itu kalau kata Pramudia Anantatur itu seorang hakim itu harus sudah berlaku adil sejak dalam pikiran. Jadi kalian sebagai mahasiswa hukum itu ketika dalam proses bermasyarakat itu kalian harus sudah bisa menentukan ini benar, ini salah gitu. Jadi harus bisa menentukan hitam dan putih. Jangan berdiri pada rasa oportunisme atau kalian ya cuman cari peluang aja kayak gitu. Jangan seperti itu. Nah, karena ya ketika kalian menjadi seorang hakim, kalian harus menentukan mana pihak yang kalah, mana pihak yang menang, mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Gitu. Kalian nggak bisa berada dalam dua kaki gitu. Nah, itu sih yang paling penting sebagai seorang hakim. Yang kedua adalah kalian jangan memiliki prinsip kalian jadi hakim pengen kaya. Jangan. Gitu. Jangan. Kalau kalian pengen jadi kaya, jangan jadi hakim. Jangan jadi hakim kalau pengen kaya. Karena apa? Karena hakim itu ya
menerima, ya tadi yang saya katakan, kita hanya menerima aja apa yang diberikan oleh negara. Kalau kita mau menuntut lebih, itu nanti kalian tidak akan berintegritas sebagai seorang hakim. Seperti itu. Kalau kalian mau kaya, kalian jadi pengacara lah itu. Kalau kalian punya sifat oportunis, kalian harus jadi pengacara aja. Jangan jadi hakim. Kalau kalian mau kekuasaan, kalian jadi jaksa. Gitu. Jadi bagi kalian mahasiswa hukum nih, kalian harus menentukan apa yang mau kalian cari. Kekayaan, kekuasaan, atau apa? Gitu. Baik, mungkin saya yang ingin bertanya Pak ya. Eh, kalau tantangan kan tadi sudah sedikit Bapak jelaskan gitu, Pak ya. Kita melihat bagaimana budaya penegakan hukum di Indonesia itu, mungkin orang-orang yang tidak memahami hukum atau belajar hukum itu kan sangat menganggap bahwasannya sistem peradilan kita itu bobrok lah Pak. Itulah, itu menurut mereka. Sebenarnya antisipasi kita sebagai kami sebagai calon penegakan hukum yang kami siapkan itu selain daripada mentalitas menjunjung tinggi sikap keadilan, itu hal-hal apa lagi sih Pak yang lebih mendalam untuk kami pegang teguh dalam diri kita sendiri selain keilmuan, prinsip keadilan, itu apa lagi Pak kira-kira? Yang pertama itu integritas. Integritas, mau kalian jadi jaksa, kalian harus pegang integritas. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian jadi jaksa, nanti kalian nggak punya integritas, kalian akan cenderung bisa berlaku sewenang-wenang. Kalian bisa memaksa terdakwa, seperti itu, menyalahgunakan kewenangan. Nah, kalau kalian punya integritas kan kalian tidak akan melakukan hal-hal itu. Begitupun kan ketika kalian jadi hakim, kalau kalian nggak punya integritas ya kacau nanti. Kalian bahkan jual beli perkara, bakalan memutus dengan tidak adil dan tidak jujur, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian untuk budaya integritas dalam penegakan hukum? Ya mulai dari diri kalian sendiri. Dari diri kalian sendiri. Kalian itu nggak bisa ngerubah orang lain. Kalian yang punya kuasa untuk merubah diri kalian. Seperti itu. Jadi ketika nanti adik-adik semua nanti jadi penegak hukum, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi jaksa, ataupun nanti akan yang jadi hakim, mulai dari diri kalian sendiri. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari saya tuh Pak, siapa sih Pak sebenarnya yang mengawasi daripada etik para profesi hakim ini sih Pak? Jadi memang dalam penegakan kode etik pedoman perilaku hakim ini yang mengawasi itu banyak sebenarnya. Masyarakat mengawasi, tapi secara kelembagaan itu ada 2 organ yang mengawasi penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pertama itu secara internal dalam lingkungan Mahkamah Agung itu kami ada namanya Badan Pengawasan, Bawas. Itu adalah pengawas internal bagi hakim dan aparatur peradilan yang ada di Indonesia, yang ada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua ada namanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini adalah sebagai pengawas eksternal bagi hakim dalam menjaga martabat dan wibawa hakim sesuai dengan amanat pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seperti itu. Jadi pada secara formal lembaga itu ada dua yang mengawasi. Pertama itu ada Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan. Yang kedua ada Komisi Yudisial yang secara eksternal mengawasi pedoman
dan etika perilaku hakim seperti itu. Seperti itu. Yang lainnya juga bisa mengawasi, masyarakat tentu bisa mengawasi, KPK, BPK juga, ya mereka bersifat mengawasi, tapi mungkin tidak dalam ranah etika yang diawasi. Kalau BPK itu kan terkait dengan keuangan, ya tentu diawasi. Masyarakat mungkin mengawasi etika, tapi kan nanti akan ada jalurnya ya, nanti melalui pengawasan secara internal seperti itu, website pengawasan seperti itu.